Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dengan kita GSJA River of Life Church Medan. Hari ini kita mengadakan ibadah secara serentak, entah melalui online atau melalui buku panduan, bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat yang ada pada tanggal 5 April 2020. Dan kita rindukan bersama-sama kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa, karena Tuhan Yesus pasti memberkati kita selalu. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, hari ini saya hendak menyapa kita semua yang ada di rumah-rumah, yang ada di mana saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dengan apa yang saudara pergumulkan, dengan apa yang saudara sedang harapkan. Dan saya percaya ini adalah tahun kedahsyatan Tuhan. Saya ingatkan kembali bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan melakukan banyak terobosan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, terus nantikan janji Tuhan, terus harapkan Tuhan, dan percaya sesuatu pasti terjadi karena Tuhan Yesus itu beserta dengan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan akan berbicara bagaimana orang Kristen harus mengucap syukur. Saya tahu Bapak Ibu, saat ini bukanlah saat yang mudah. Kita tahu ada banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Tantangan secara ekonomi, tantangan secara kesehatan, dan banyak tantangan-tantangan yang sedang terjadi. Bukan hanya di Medan, bukan hanya di Sumatera Utara atau Indonesia. Tetapi tantangan ini terjadi secara global oleh karena masalah virus corona dan sebagainya. Dan ekonomi di setiap negara sedang berantakan. Dan ini kondisi yang seperti ini bisa membuat kita jadi sukar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena semua masalah yang menghimpit kita. Anak-anak tidak sekolah, susah cari pekerjaan, bahkan ada banyak yang di PHK, susahnya cari semua barang-barang dalam harga mahal, dan kesulitan yang lainnya. Tapi satu hal yang saya rindukan Bapak Ibu Saudara melalui kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini, bahwa Tuhan menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur. Dan saya akan memberikan dasar-dasar Alkitabiah bagaimana orang Kristen harus mengucap syukur. Mengucap syukur itu bukan perlu Bapak Ibu, tetapi harus. Itu merupakan satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kekristenan kita. Mengucap syukur atas berkat-berkat yang diberikan Tuhan itu baik. Mengucap syukur atas kesehatan kita, atas penyertaan Tuhan, atas segala hal itu baik. Namun tidak cukup. Dan hari ini kita akan merenungkan sejenak untuk menemukan alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Setidaknya hari ini ada 4 alasan mengapa orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, harus mengucap syukur. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Alasan pertama kenapa kita harus mengucap syukur, yaitu mengucap syukur adalah sikap yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita baca bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata kepada kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan atau dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah kehendak Tuhan, adalah bagaimana kita mengucap syukur. Sekali lagi, Tuhan mau supaya kita mengucap syukur. Tuhan menghendaki setiap umat Kristen, anak-anaknya, kita belajar mengucap syukur di dalam segala hal, dalam situasi seburuk apapun. Tuhan mau kita belajar untuk mengucap syukur.
Tidak peduli masalah corona, tidak peduli masalah keuangan, tidak peduli masalah pekerjaan, kesehatan, menimpa kehidupan kita atau siapapun. Tuhan mau kita mengucap syukur karena itu yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara bertanya, apakah seseorang yang menghadapi situasi yang buruk masih bisa mengucap syukur? Saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara di rumah bahwa orang yang menghadapi situasi yang buruk sekalipun bisa mengucap syukur. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita buka di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini kuncinya Bapak Ibu Saudara. Seseorang bisa mengucap syukur dalam situasi yang buruk sekalipun, karena dia yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Segala sesuatu yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, termasuk situasi yang baik, bahkan juga situasi yang buruk sekalipun. Karena Tuhan katakan segala sesuatu. Situasi yang buruk, situasi yang baik, Tuhan mengerjakannya, mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini adalah sesuatu yang sukar untuk diterima oleh nalar kita. Tetapi itu kebenarannya Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan bagi kita. Bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, saat kita menghadapi situasi yang buruk, saat kita menghadapi badai, situasi yang tidak kita bayangkan, kita tidak pikirkan, yang kita tidak harapkan. Tetapi kembali di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan mengajar kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa kita harus tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Karena apa? Yang pertama tadi, karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan mau kita mengucap syukur. Meskipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan, kita tetap mengucap syukur. Sebagai contohnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua, kita rindukan keluarga kita, anak-anak kita mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam keadaan kita diberkati atau keadaan kita lagi susah. Kita tentunya sebagai orang tua tidak mau anak-anak kita terus mengeluh kepada kita. Kita rindu mereka bisa menerima apa yang terjadi. Oleh karena itu Bapa di surga juga menghendaki kita mengucap syukur karena Tuhan punya rencana. Kalau kita pun sebagai Bapa yang baik, tahu bagaimana memberikan yang terbaik bagi keluarga, apalagi Bapa di surga. Pasti Tuhan menghendaki sesuatu yang terbaik bagi kita. Tetapi satu hal yang Tuhan mau, yaitu tetaplah mengucap syukur. Karena kehidupan kita belum berakhir. Kita masih di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, kita belum di akhir. Kalau kita sudah di akhir, kita tahu bahwa segala sesuatunya sebenarnya Tuhan rancangkan yang terbaik. Tetapi kalau di saat-saat seperti ini, ingatlah, kita belum berakhir hidup kita. Kita masih jalani hidup kita. Oleh karena itu mengucap syukur Bapak Ibu. Mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Amin. Jadi yang pertama, mengucap syukur karena itu yang Tuhan kehendaki bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Bisa berkata amin bersama dengan saya? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, seseorang tidak pernah mengucap syukur, perlu diragukan. Apakah orang tersebut sudah pernah dipenuhi oleh Roh Kudus atau belum? Sebab Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Efesus 5, dengan jelas mengatakan seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus
akan menaikkan nyanyian, pujian, mazmur, dan satu hal lagi yaitu selalu mengucap syukur. Mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Kita buka bersama Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, yaitu penuh dengan Roh Kudus. 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat 18 menyatakan karya Roh Kudus. Dan pada ayat 19 karya Roh Kudus yang dapat disaksikan yaitu bermazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus membuat seseorang bisa bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Dan ayat 20 dikatakan ucapanlah syukur senantiasa. Itu adalah hasil karya daripada Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah kata senantiasa di sini. Ya, bukan hanya sewaktu-waktu, bukan hanya sekali-kali saja, tetapi senantiasa ini berbicara terus-menerus, setiap hari. Jadi Roh Kudus ada di dalam diri kita bukan hanya sebatas kita bisa berbahasa roh saja. Itu adalah satu bagian. Tetapi dari ayat yang kita bicara, yang kita bahas pada hari ini, yang kita baca, Roh Kudus ada di dalam setiap hidup, setiap orang akan memberikan sukacita surgawi, sehingga seseorang bisa mengucap syukur senantiasa. Sehingga seorang bisa mengucap syukur setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada hubungan antara Roh Kudus dan mampu mengucap syukur senantiasa. Amin Bapak Ibu. Juga ini dibuktikan ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Saat Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, saat Roh Kudus menguasai diri Yesus, saat Roh Kudus turun atas pribadi Yesus, Yesus berkata, "Aku bersyukur kepada Bapa." Mari kita temukan di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 21. Lukas 10 ayat 21. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu juga berbicaralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Jadi jelas nampak Tuhan Yesus ketika dipenuhi Roh Kudus dikatakan bahwa aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Jadi kenapa kita perlu untuk mengucap syukur? Mengucap syukur itu merupakan tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita mengeluh, tidak ada pengucapan syukur, itu merupakan tanda bahwa Roh Kudus tidak ada sedang berada bersama dengan kita. Kalau Bapak Ibu dipenuhi dengan Roh Kudus, tandanya kita senantiasa mengucap syukur dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam sukar maupun suka. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kalau Roh Kudus bertata di dalam kehidupan kita, maka akan selalu pengucapan syukur yang keluar dari kehidupan dan mulut lidah bibir kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita tidak mengucap syukur, mari kita undang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita kembali. Mari kita undang Dia. Mari naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Naikkan pengagungan kita kepada Tuhan. Di dalam WPDA kita, di dalam doa kita, di dalam pujian penyembahan pribadi kita kepada Tuhan. Terkadang kita butuh waktu untuk menyembah Dia sendirian dengan Tuhan, memuji dan memuliakan Dia, agungkan Dia.
dan minta Roh Kudus penuhi kehidupan kita kembali. Hari ini adalah hari yang baik bagi kita untuk mengundang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin terlalu banyak kekhawatiran di dalam kehidupanmu. Ini saatnya kita menyerahkan kepada Tuhan. Ini saatnya kita serahkan kepada Yesus. Ini saatnya undang Roh Kudus kembali penuhi kehidupan kita. Supaya pikiran kita, mulut kita, kehidupan kita penuh dengan pengucapan syukur. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, yaitu alasan yang ketiga, mengucap syukur adalah ciri dari kehidupan orang beriman. Bapak Ibu, kita baca bersama-sama kisah dari 10 orang kusta yang terletak di dalam Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Sekali lagi, Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Firman Tuhan berkata pada ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan pada kalimat yang terakhir, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, ini adalah pandangan Yesus terhadap orang kusta yang disembuhkan lalu tahu mengucap syukur. Yesus melihat ada iman di dalam hati orang kusta yang mengucap syukur ini. Sedangkan 9 orang yang lain yang disembuhkan secara jasmani, tapi belum sembuh secara rohani karena mereka tidak tahu mengucap syukur. Secara singkatnya Bapak Ibu Saudara, kita ambil kesimpulannya bahwa orang beriman adalah orang yang tahu mengucap syukur. Dengan kata lain, mengucap syukur adalah ciri daripada orang beriman. Jadi apabila Bapak Ibu Saudara bisa mengucap syukur, itu merupakan ciri dari orang beriman. Dan sebaliknya, ketika kita tidak mampu mengucap syukur di dalam segala hal, itu menunjukkan bahwa kita belum beriman kepada Dia. Lalu saudara, mengapa seorang mengucap syukur disebut sebagai orang beriman? Sebab apa saudara? Sebab mengucap syukur itu adalah pilihan, bukan sekedar perasaan. Orang yang disembuhkan akhirnya kembali kepada Yesus dan menyembah Yesus dan bersyukur. Dia memilih untuk bersyukur. Sedangkan 9 yang lain memilih untuk tidak bersyukur. Dan ketika kita membuat pilihan bersyukur, itu yang menunjukkan bahwa kita orang beriman, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan kepada kita semua, mengucap syukur itu bukan karena situasi. Mengucap syukur bukan karena keadaan. Kita mengucap syukur itu bukan karena perasaan kita. Kita lagi senang atau tidak. Bukan. Mengucap syukur itu adalah pilihan. Ketika masalah kita besar, ketika tantangan kita besar, ketika situasi kondisi tidak memungkinkan kita untuk mengucap syukur, apakah kita masih tetap bisa mengucap syukur? Itu adalah pilihan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi orang Kristen yang membedakan dengan orang yang lain adalah bagaimana orang Kristen mengambil pilihan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kekristenan itu bersifat atau kondisinya adalah bagaimana memilih pilihan yang tepat di dalam kehidupan. Dan mengucap syukur adalah salah satu di dalamnya. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, seharusnya kita sebagai orang beriman belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur di dalam situasi yang berat sekalipun.
Orang Samaria ini sebenarnya bukan tergolong orang Israel, tetapi dia belajar mengucap syukur. Dan Tuhan katakan, imanmu yang menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita orang beriman, sudah waktunya kita untuk mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya mendorong kita semua, baik yang di rumah-rumah di mana saja kita berada. Saya katakan buat saudara, mari kita mengucap syukur. Tunjukkan kita adalah orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Tunjukkan bahwa kita percaya kepada Dia. Sebaliknya kalau kita menjadi tidak mengucap syukur, itu menunjukkan bahwa kita kurang percaya kepada Dia. Tapi ketika saudara mengucap syukur dalam segala hal, itu menunjukkan saudara tetap percaya bahkan di situasi yang terburuk sekalipun, genting sekalipun, yang kita tidak sukai. Tapi kita tetap percaya dan mengucap syukur dengan hidup kita, dengan pikiran kita yang positif, dan dengan lidah kita mengatakan bahwa aku percaya, mengatakan bahwa aku bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, berikutnya adalah yang keempat, merupakan bagian yang terakhir. Alasan kenapa kita perlu mengucap syukur. Yang keempat adalah kita mengucap syukur merupakan pilihan, bukan perasaan. Saudara-saudara, untuk mengucapkan syukur saat suasana hati baik, gembira, senang, sukacita, itu sangat mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Namun mengucap syukur yang di sini yang kita bahas yaitu bukan hanya dipengaruhi oleh suasana hati, tetapi merupakan pilihan kita. Kita memilih untuk mengucap syukur sekalipun suasana hati kita tidak enak. Sekalipun suasana, kondisi, masalah belum selesai. Seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk. Habakuk mengalami pohon ara yang masih belum berbuah, pohon anggur yang tidak berbuah. Habakuk mengalami suasana di mana pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, lembu sapi tidak ada, alias kosong. Tapi Habakuk menuliskan satu hal, yaitu namun aku bersuka cita dan beria-ria. Kalau berbicara soal perasaan, Habakuk sedang mengalami kondisi kesedihan. Habakuk sedang kecewa. Karena apa? Saudara tahu situasinya. Mengucap syukur yang benar bukan dari perasaan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan saat kita menerima sesuatu kondisi yang indah atau hadiah yang terbaik. Yang penting Bapak Ibu Saudara, apapun suasana kehidupan kita, kita harus mengucap syukur. Mari kita baca bersama-sama di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jalan hidup kita tidak selamanya mulus. Hidup kita terkadang ada masalah silih berganti, duri. Terkadang juga mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Sakit, penyakit, penderitaan, difitnah, dibenci, dikucilkan, dijelekkan. Tapi satu hal yang kita harus mengucap syukur, karena mengucap syukur itu adalah pilihan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat kehidupan Habakuk dan sekelilingnya yang mengecewakan, sekelilingnya tidak menghasilkan, tapi Habakuk adalah hamba Tuhan yang setia. Saudara tahu mengapa Habakuk bisa mengucap syukur?
Mengapa Habakuk bisa menyatakan sesuatu yang indah di tengah-tengah masalah yang berat di dalam kehidupan dia? Habakuk 2 ayat 3 ayat 4, Bapak Ibu Saudara. Habakuk 2 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh iman, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun pohon tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, lembu sapi tidak ada dalam kandang. Namun Habakuk yakin Bapa di sorga pasti pelihara. Karena orang benar hidup oleh iman. Orang benar bukan hidup karena kemampuan dirinya sendiri. Tetapi orang benar dalam Alkitab menuliskan dengan jelas hidup oleh iman. Karena imannya kepada Tuhan sebagai Bapa yang memelihara kehidupannya. Saudara-saudara, kalau kita boleh jujur, memang bukan hal yang mudah untuk mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Bahkan setiap saat atau di dalam segala keadaan. Tetapi kita mengerti mengapa kita harus mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena kita harus memilih pilihan untuk mengucap syukur. Ada banyak hal respon kita terhadap penderitaan kita. Saudara bisa mengucap syukur, saudara tidak mengucap syukur. Saudara bisa marah, saudara bisa apatis. Tetapi pilihan kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa tetap mengucap syukur. Kita bukan pakai perasaan kita, bukan pakai mood kita, tetapi pilihan kita yang menentukan hidup kita yang mengendalikan kehidupan kita, dan kita memilih untuk tetap mengucap syukur. Saya tidak tahu kapan badai corona ini akan berhenti. Banyak prediksi, ada yang mengatakan 6 bulan lagi, sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan. Tidak ada seorang pun yang mengerti. Tetapi saya katakan, entah sampai kapanpun badai ini terjadi, adalah pilihan saya, pilihan kita bersama, seluruh sidang jemaat yang ada di rumah-rumah juga, untuk memilih tetap mengucap syukur. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini saya mendorong kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, kita perlu mengucap syukur. Yang pertama, kenapa kita mengucap syukur? Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mau, dari firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan mau kita mengucap syukur senantiasa. Yang kedua, mengapa kita perlu untuk mengucap syukur? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan mendorong kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan mengucap syukur. Yang ketiga, kenapa kita perlu mengucap syukur? Karena itu adalah ciri dari kehidupan orang beriman. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yakin akan janjinya, ya dan amin, dulu, sekarang, dan selamanya, maka kita perlu mengucap syukur. Amin. Yang terakhir, kenapa kita perlu untuk mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah pilihan kita sebagai anak Tuhan. Kita mengucap syukur di dalam segala hal. Itu pilihan kita, bukan perasaan kita. Perasaan kita bisa ditipu, bisa diperdaya oleh situasi. Tetapi pilihan kita, apapun yang terjadi, situasi kayak semacam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ini adalah keputusan kita bersama-sama. Ini adalah keputusan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia baik dan sangat baik. Dia melindungi kita, Dia menolong kita, Dia memberkati kita, Dia menyatakan kebaikannya hari demi hari, menit demi menit, jam demi jam. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengucap syukur, saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan itu akan segera nyata di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukurlah senantiasa, karena itu yang Tuhan kehendaki. Mengucap syukurlah karena Dia baik. Mengucap syukurlah di dalam segala situasi. Maka bersiap-siaplah
pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan akan nyata bagi saudara dan saya. Baik bagi saudara yang ada di rumah-rumah, yang ada di mana saja, Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita. Mengucap syukur senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa untuk kita semua. Untuk bisa menghadapi tantangan yang ada, badai yang ada. Terus kita bisa mengucap syukur. Mari sidang jemaat, mari saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tutupkan matamu, lipat tanganmu, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menjamah mereka untuk tetap terus percaya dan tetap terus mengucap syukur. Karena kami percaya Tuhan itu berkuasa, Tuhan berdaulat atas kehidupan kami semua. Dan kami mau mengucap syukur Tuhan di dalam segala tantangan kehidupan kami. Kami memilih untuk tetap mengucap syukur. Tuhan, pada saat ini biarkan Roh Kudus-Mu yang akan turun bagi seluruh sidang jemaat-Mu untuk setiap mereka yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, supaya Roh Kudus akan menjamah hati kami semua, memenuhi hati kami semua, dan Roh Kudus akan menolong kami untuk terus mengucap syukur di dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi masalah, sakit, penyakit, segala kendala dalam kehidupan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjamah, menolong, menyembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.